Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sekarang kita akan membahas tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum itu adalah menyengaja mendatangkan debu ke anggota tayamum, yaitu wajah dan kedua tangan. Coba perhatikan, memindahkan debu. Jadi harus ada debunya. Gak cukup dengan hanya sekedar menempelkan tangan ke tembok yang tidak berdebu, tembok rumah sakit atau kursi bis. Kalau itu tidak berdebu, maka tidak cukup untuk bertayamum. Nanti kita akan sebutkan syarat-syaratnya. Apa saja sebab diperbolehkannya tayamum? Pertama, tidak ada air. Selagi masih ada air, maka seseorang ini tidak diperbolehkan tayamum. Yang kedua, sebabnya berhalangan, baik itu sakit ataupun safar. Ketika seseorang ini sakit, walaupun ada air, diperbolehkan untuk tayamum. Sakit yang seperti apa? Sakit yang kata dokter, kalau dia terkena air, maka akan tambah parah sakitnya. Ataupun safar, di dalam perjalanan, di dalam bis, di dalam kereta, ada air, tapi susah. Mau wudhu di mana? Walaupun ada air kan susah untuk berwudhunya. Kalau dia memaksakan berwudhu di atas bis, maka akan becek. Pada saat itu dia diperbolehkan tayamum. Hanya saja syaratnya, nanti kita akan bahas, yaitu dengan debu. Jadi kalau joknya itu bersih, tidak ada debunya, gak bisa tayamum. Boleh kalau bepergian membawa debu dikresekin, sehingga nanti bisa bertayamum di atas bis. Yang ketiga, ada hewan yang dimuliakan. Di dalam perjalanan dia bisa saja berwudu dengan air yang dia bawa. Hanya saja airnya mungkin hanya 1 botol. Kalau digunakan untuk berwudu nanti habis. Ada hewan yang dimuliakan saja dia boleh bertayamum. Artinya airnya digunakan untuk minum hewannya dan juga untuk dia sendiri. Apalagi teman-temannya, manusia, itu lebih mulia lagi. Maka airnya diperbolehkan digunakan untuk minum, kemudian dia bertayamum. Sama hukumnya seperti tidak ada air, kalau airnya hanya cukup untuk minum. Ini sebab-sebab bertayamum. Ketika dalam kondisi seperti ini, baru kita boleh tayamum. Sehat walafiat, tidak dalam perjalanan, kemudian masih ada air, walaupun cukup jauh, maka dia tidak diperbolehkan tayamum. Berbeda dengan istinja atau istijmar, istinja menggunakan batu. Itu pilihan. Walaupun ada air, dia boleh beristijmar. Istinjanya menggunakan batu, menggunakan tisu. Tapi kalau tayamum harus tidak ada air dulu, atau sedang berhalangan, atau ada hewan yang dimuliakan. Perhatikan ini sebabnya. Kemudian apa saja syaratnya tayamum? Ini pun jarang orang memperhatikannya. Yang pertama, syaratnya harus dengan debu. Tidak boleh dengan selain debu. Debunya pun harus debu yang suci. Tidak boleh debu yang mutanajis. Debu yang ada di kandang sapi misalnya. Gak bisa. Karena sudah bercampur dengan kotoran. Kemudian tidak musta'mal.
Artinya kalau kita menggunakan dalam satu sisi untuk bertayamum, sisi yang baru kita pakai untuk tayamum itu mustakmal, harus pindah ke sampingnya. Itu kalau langsung di debunya, di tanahnya. Kalau kita bawa satu kresek misalnya, kemudian kita tuangkan dalam satu nampan, satu sendok, ratakan, dipukul, debu yang baru kita pakai jadi mustakmal. Kita buang dulu, ambil lagi satu sendok. Mafhum ikhwan? Kemudian debunya juga tidak bercampur dengan yang lain. Debu sudah bercampur dengan terigu, nggak bisa. Debu sudah bercampur dengan semen, nggak bisa. Kemudian tidak basah. Kalau musim kemarau akan mudah mendapatkan debu yang kering. Tapi kalau dalam musim hujan, karena sebabnya ini berhalangan atau sakit, ini akan susah. Bagaimana caranya? Ambil tanah, kemudian keringkan sampai tanah itu kering dan menjadi debu, baru bisa dipakai untuk tayamum. Kalau masih basah, otomatis dia masih berbentuk tanah, ini nggak bisa digunakan untuk tayamum. Kemudian debunya juga harus mengepul ketika dipukul. Ada yang beralasan, di bis ada debunya kok. Ya memang, hanya saja ketika kita pukul itu kursi, jok, akan mengepul nggak? Enggak. Jadi itu tidak cukup. Jadi si debunya ketika kita pukul itu harus mengepul. Jadi nggak hanya cukup. Makanya tayamum itu darbut turab, memukul debu. Nggak cukup hanya sekedar ditempel debunya, kemudian pindahkan ke wajah. Harus dipukul. Sehingga kita tahu bahwa debu itu mengepul. Walaupun itu debu banyak, tapi kalau kita hanya sekedar menempelkannya saja, ini tidak akan mengepul. Mafhum ikhwan? Jadi perhatikan syarat debunya. Yang kedua, syaratnya harus sudah masuk waktu sholat. Kalau zuhur jam 12, maka tayamum jam setengah 12 ini tidak sah. Setelah azan berkumandang atau setelah masuknya waktu sholat baru boleh bertayamum. Kemudian yang ketiga, 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat fardu. Sholat fardunya. Contohnya, dia tayamum untuk sholat maghrib. Nanti sholat isya, walaupun dia belum kentut, belum melakukan sesuatu yang membatalkan tayamum, tetap dia harus mengulang tayamumnya. Karena 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat fardu. Tapi untuk sholat sunnah silahkan berapa kali pun boleh. Atau menyentuh Al-Quran, ini nggak masalah. Untuk sholat saja hanya untuk 1 kali. Kemudian yang keempat, harus mencari air dulu. Ketika seseorang ini umroh, tawaf, kemudian di tengah-tengah tawaf dia batal, maka nggak bisa dia bertayamum di belakang pundak temannya. Pertama, debunya tidak memenuhi syarat, yaitu tidak mengepul. Kemudian di Mekah itu air masih ada, sedangkan syaratnya harus mencari air dulu. Sejauh apa? Sejauh seperti seseorang ketika di hutan mau mencari kayu bakar. Sejauh itulah orang mencari air. Sedangkan di Mekah ini nggak harus mencari air. Pergi ke belakang, itu sudah jelas toiletnya ada. Walaupun memang cukup jauh, tapi masih ada. Jadi nggak bisa bertayamum ketika tawaf, harus berwudu. Dan yang keempat ini, mencari air dulu hanya bagi orang yang sebab tayamumnya tidak ada air. Sedangkan bagi orang yang sakit,
ini tidak perlu mencari air dulu. Karena alasannya memang bukan karena air, tapi karena sakit. Ini diantara syaratnya tayamum. Kalau ini sudah terpenuhi, kemudian sebabnya juga sudah terpenuhi, maka seseorang diperbolehkan tayamum. Paham ikhwan? Wallahu a'lam bissawab.